Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 8. Pada hari ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari bersama adalah teks berita. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Ada 3 aktivitas pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, pemahaman konsep. Yang kedua, mengamati contoh hasil menelaah teks berita. Dan yang ketiga adalah penugasan. Kita masuk pada aktivitas yang pertama, yaitu pemahaman konsep. Struktur berita. Struktur berita yang pertama adalah kepala berita, kemudian disusul dengan tubuh berita dan ekor berita. Kepala berita kedudukannya sangat penting. Tubuh berita kedudukannya penting. Ekor berita kedudukannya kurang penting. Untuk penjelasannya kita ikuti berikut ini. Kepala berita. Bagian pertama dari sebuah berita, paling atas. Bagian ini merupakan pokok berita yang di dalamnya memuat sebagian atau keseluruhan dari adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membaca bagian ini, kita sudah tahu hal pokok apa yang telah terjadi. Berikut adalah contoh kepala berita. Salah satu atlet atletik Indonesia, lalu Muhammad Zohri, berhasil menorehkan prestasi dengan meraih gelar juara dunia lari 100 meter putra U20 yang berlangsung di Tampere, Finlandia, Rabu malam 11 Juli 2018 waktu setempat. Tubuh berita. Bagian ini berada setelah kepala berita, yang merupakan perincian langsung dari apa yang tertulis secara garis besar di bagian kepala berita, menjelaskan pokok berita. Contoh tubuh berita. Atlet asal Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB itu, dalam keterangan tertulis pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI yang diterima antara di Jakarta Kamis 12 Juli 2018 berhasil melewati garis finish dengan catatan waktu 10,18 detik dan seterusnya. Jika kita amati bahwa bagian ini menjelaskan tentang siapa. Lalu Muhammad Zohri itu siapa? Maka dijelaskan di sini, ia adalah atlet asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian penjelasan berikutnya. Berapa waktu yang ditempuh oleh lalu Muhammad Zohri sehingga dia mampu menjuarai lomba itu? Dijelaskan di sini, ia berhasil melewati garis finish dengan catatan waktu 10,18 detik. Sekali lagi, bahwa tubuh berita fungsinya adalah perincian atau menjelaskan tentang apa yang sudah disebutkan di bagian kepala berita. Ekor berita.
Bagian ini berisi informasi tambahan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pokok berita yang tercantum di bagian kepala berita, sehingga jika kita lihat kembali bagian piramida di slide sebelumnya, bagian ini diberi keterangan kurang penting. Kita lihat contoh konkret. Sebelumnya, PB Pasi menghadapi kendala pengangkutan peralatan gala bagi atlet junior Idan Fauzan ketika akan mengikuti kejuaraan dunia atletik U20 bersama Lalu dan atlet Ari Gawang Halomoan Edwin Vincent. Jadi, apa yang diterangkan di sini tidak ada kaitannya dengan keberhasilan Lalu Muhammad Zohri. Pemahaman konsep yang kedua adalah kebahasaan teks berita. Unsur kebahasaan teks berita ini merupakan kecenderungan unsur-unsur bahasa yang digunakan di dalam teks berita. Dikatakan kecenderungan artinya sering atau lebih banyak digunakan di dalam teks berita ini. Yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Kemudian penggunaan kalimat langsung. Berikutnya adalah penggunaan konjungsi bahwa. Kemudian penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Selanjutnya penggunaan keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata kerja mental. Lalu bagaimana penjelasannya? Kita ikuti berikut ini. Bahasa baku adalah bahasa bersifat standar, tidak bersifat kedaerahan, bukan merupakan bahasa percakapan, bukan merupakan bahasa yang bersifat populer. Kebakuan bahasa di sini baik berupa bentuk kata dan kalimat yang digunakan. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan langsung dari seseorang, ditandai dengan dua tanda petik ganda. Konjungsi bahwa adalah kata hubung yang berfungsi sebagai penerang atau penegasan kata yang diikutinya. Konjungsi temporal dan kronologis adalah penggunaan kata hubung penjumlahan yang menyatakan urutan waktu. Misalnya, kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Keterangan waktu dan tempat adalah fungsi kalimat yang menunjukkan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Misalnya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan sebagainya. Sekarang, mari kita masuk pada aktivitas yang kedua, mengamati contoh hasil menelaah berita. Hasil menelaah teks berita di sini akan mencakup telaah terhadap struktur dan telaah terhadap penggunaan unsur kebahasaan pada teks berita. Sebelum kita melihat hasil menelaah berita, silakan baca buku Bahasa Indonesia kelas 8 SMP MTS terbitan Kemendikbud tahun 2017 halaman 2. Silakan dibuka, dibaca, dan dicermati. Seperti ini hasil telaah teks berita, baik struktur maupun kebahasaannya. Kita cermati. Untuk struktur dulu. Struktur akan dilihat dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita.
Kepala berita. Kepala berita terdapat pada paragraf pertama. Unsur yang ada di dalamnya adalah kapan dan apa. Lalu kita lihat paragraf berikutnya, tubuh berita. Tubuh berita terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Unsur yang termuat di paragraf kedua adalah kapan, mengapa, dan siapa. Sedangkan unsur yang termuat pada paragraf ketiga adalah unsur mengapa. Ekor berita. Teks berita ini tidak memuat ekor berita. Jadi, pada kaitannya dengan struktur, teks berita yang kita telaah hanya terdiri atas kepala berita dan tubuh berita, sementara ekor berita tidak tercantum, karena memang secara aturan ekor berita bersifat fakultatif dan tidak wajib ada. Sekarang, mari kita cermati hasil telaah kebahasaan. Kebakuan bahasa. Semua kata maupun kalimat yang digunakan baku. Kalimat langsung. Berita tersebut tidak memuat kalimat langsung. Konjungsi bahwa. Tidak terdapat penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi temporal atau kronologis. Tidak terdapat penggunaan konjungsi temporal. Keterangan waktu dan tempat. Keterangan tempat dan waktu digunakan dalam berita tersebut. Contoh, antrean terjadi di dermaga, dan seterusnya. Keterangan tempat. Kemudian keterangan waktunya adalah Sabtu 15 November dan seterusnya. Ini penggunaan keterangan tempat dan keterangan waktu. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental tidak terdapat atau tidak digunakan pada teks berita tersebut. Nah, demikian contoh dari hasil telaah teks berita, baik struktur maupun kebahasaannya. Sekarang kita masuk pada aktivitas yang ketiga. Silakan bergabung ke Google Formulir dengan link yang sudah tercantum di grup WhatsApp kelas kalian. Selamat mengerjakan. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Jaga diri baik-baik dan semoga sekali lagi Tuhan senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.